Ningsih, Nur Elizabeth, Ratu Fatima Aprilita Lukman, dan 5 Yeni Chandra Tiaswati. Maka dari itu dipersilakan kepada kelompok 7 untuk memulai presentasi. Baik, yang pertama itu ada definisi sistem perkemihan. Sistem perkemihan merupakan suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan lagi oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Sistem perkemihan atau bisa juga disebut urin sistem adalah suatu sistem kerjasama tubuh yang memiliki tujuan utama mempertahankan keseimbangan internal atau homeostatis. Bisa di next. Fungsi utama sistem perkemihan pada tubuh adalah melakukan ekskresi dan eliminasi sisa-sisa metabolisme tubuh. Selain itu, terdapat beberapa fungsi tambahan, antara lain yang pertama itu sebagai regulator volume darah dan tekanan darah dengan mengeluarkan sejumlah cairan ke dalam urin dan melepaskan hormon eritropoietin dan renin. Yang kedua, sebagai regulator konsentrasi plasma dari beberapa ion, yaitu sodium, potasium, klorida, dan mengontrol jumlah kehilangan ion-ion lainnya ke dalam urin, serta menjaga batas ion kalsium melalui sintesis kalsiterol. Lalu yang ketiga, sebagai stabilisator pH darah melalui kontrol jumlah pengeluaran hidrogen dan ion bikarbonat ke dalam urin. Yang keempat, sebagai detoksifikator racun bersama organ hepar selama kelaparan melalui proses deaminasi asam amino yang dapat merusak jaringan. Selanjutnya. Lalu selanjutnya itu ada anatomi fisiologi sistem perkemihan. Sistem perkemihan merupakan suatu sistem ekskresi yang utama. Sistem perkemihan terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Ginjal merupakan bagian penting dalam anatomi sistem perkemihan. Ginjal adalah sebuah organ yang berbentuk kacang yang mempunyai ukuran panjang antara 11 cm, lebar 6 cm, tebal 3 cm, dan berat 150 gram. Ginjal berada di bagian belakang perut, terutama di daerah lumbal, pada bagian kiri dan kanan, dibungkus oleh lemak pada bagian belakang peritoneum. Bentuk ginjal pada sebelah kanan lebih rendah daripada ginjal sebelah kiri, karena pada sebelah kanan terdapat organ hati yang letaknya lebih banyak berada di sebelah kanan. Ginjal mempunyai 4 komponen sebagai berikut. Yang pertama ada korteks. Korteks merupakan lapisan terdapat di luar ginjal. Terdapat glomerulus, tubulus proksimal, nefron, dan tubulus distal nefron. Lalu yang kedua itu ada medula. Medula merupakan lapisan yang terletak di dalam ginjal yang mempunyai ansa Henle dan tubulus collectivus. Lalu yang ketiga ada pelvis renis. Pelvis renis ini merupakan tempat pengumpulan urin dari kalises. Dan yang terakhir ada nefron, merupakan kesatuan unit fungsional ginjal, terdiri dari kapsul Bowman dan glomerulus. Terdapat tubulus renal mempunyai bagian-bagian dari tubulus contortus proximal, ansa Henle, tubulus contortus distal, serta segmen collectivus. Lalu bagian ginjal yang selanjutnya itu ada ureter. Ureter merupakan bagian dari sistem perkemihan yang merupakan saluran retroperitoneum menghubungkan bagian ginjal dengan bagian kandung kemih. Jadi ureter adalah saluran yang bertugas menyalurkan urin dari organ ginjal ke saluran kandung kemih. Ureter mempunyai panjang antara 23 sampai 30 cm, berdiameter 3 cm. Ureter terhubung dengan pelvis renal berbentuk seperti corong. Ureter pada bagian bawah terhubung pada rongga abdomen di belakang peritoneum, berada pada otot psoas menuju rongga pelvis. Ureter mempunyai 3 lapisan. Yang pertama lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Lalu organ ginjal yang ketiga itu ada kandung kemih. Kandung kemih atau biasa disebut vesika urinaria ini adalah penampungan urin. Ukuran pada kandung kemih berbeda-beda tergantung pada jumlah banyaknya urin. Organ kandung kemih berbentuk seperti buah pir. Kandung kemih berada pada organ pelvis, terletak pada panggul besar dan di belakang simpis pubis.
Kandung kemih bisa berubah menjadi mengembang untuk menyimpan urin dan kapasitas urin yang ditampung sekitar 1 liter. Lalu yang keempat itu ada uretra. Uretra merupakan saluran dari leher kandung kemih ke lubang luar meatus uretra. Ureter mempunyai tugas untuk mengangkut urin dari kandung kemih ke meatus uretra. Uretra ini mempunyai 3 lapisan jaringan sebagai berikut. Yang pertama lapisan otot, lapisan submukosa, dan mukosa. Selanjutnya ini ada anamnesis gangguan patologis sistem perkemihan. Anamnesis ini merupakan suatu wawancara kepada klien yang ditunjukkan untuk mengetahui cara dini penyakit yang kemungkinan diderita oleh klien. Anamnesis yang sistematik itu mencakup yang pertama, keluhan utama pasien atau alasan utama mengapa ia datang ke rumah sakit. Lalu yang kedua, riwayat penyakit saat ini yang sedang diderita klien, seperti keluhan sistemik yang merupakan penyulit dari kelainan urologi seperti malaise, pucat, uremia yang merupakan gejala gagal ginjal. Lalu yang ketiga itu ada riwayat kesehatan masa lalu. Kaji riwayat dahulu untuk menilai hubungan antara penyakit sekarang dengan penyakit yang telah lalu. Lalu yang keempat ini ada riwayat kesehatan keluarga. Kaji adanya riwayat penyakit ginjal atau kandung kemih dalam keluarga. Kaji adanya masalah eliminasi yang dikaitkan dengan kebiasaan keluarga. Lalu selanjutnya ada riwayat kesehatan sosial, riwayat pengobatan, dan pola persepsi kognitif. Selanjutnya itu ada pemeriksaan fisik pasien gangguan patologis sistem perkemihan. Yang pertama itu ada infeksi. Infeksi keadaan umum pada sistem perkemihan, lalu keadaan lokalis sistem perkemihan, ginjal, kandung kemih, alat genitalia, dan rektum. Penggunaan alat bantu seperti kondom kateter, Foles kateter, silikon kateter, atau urostomi atau suprapubik kateter. Yang kedua itu ada palpasi. Pemeriksaan fisik dengan menggunakan teknik palpasi dapat dilakukan pada ginjal, kandung kemih, alat genitalia, dan rektum klien dengan memperhatikan prinsip di atas untuk mendapatkan informasi tambahan terkait kondisi klien. Lalu yang ketiga dengan perkusi. Pada pemeriksaan fungsi sistem perkemihan pada saat dilakukan perkusi, mungkin akan dirasakan nyeri pada lokasi yang sakit, sehingga perlu diperhatikan dalam melakukan tindakan perkusi agar dilakukan dengan hati-hati dengan memperhatikan ekspresi klien. Lalu yang keempat dengan cara auskultasi. Pada pemeriksaan sistem perkemihan, beberapa suara abnormal yang mungkin ditemukan adalah suara bruit yang merupakan indikasi terjadinya stenosis arteri renal. Selanjutnya ada pemeriksaan diagnostik pasien gangguan patologis sistem perkemihan. Pemeriksaan diagnostik pada gangguan sistem perkemihan itu pertama ada urin. Yang diperiksa itu volumenya biasanya kurang dari 400 ml per 24 jam atau tidak ada anuria. Yang kedua ada warnanya secara abnormal, urin berwarna keruh kemungkinan disebabkan oleh bakteri, lemak, fosfat atau urat sedimen. Kecoklatan menunjukkan adanya darah. Lalu ada berat jenisnya kurang dari 1,01 menunjukkan kerusakan ginjal berat. Lalu ada darah BUN atau keratinin meningkat. Kadar keratinin 10 mg per del diduga tahap akhir. HT-nya menurun pada adanya anemia. Natrium serumnya rendah, kalium meningkat, magnesium meningkat, kalsium menurun, protein atau albumin menurun. Lalu ada osmolalitas serum lebih dari 285 msm per kilogram. Selanjutnya ada pelogram retrograd, abnormalitas pelvis, ginjal, dan ureter. Lalu ada ultrasona ginjal menentukan ukuran ginjal dan adanya massa kista obstruksi pada saluran perkemihan bagian atas.
endoskopi ginjal, nefroskopi itu untuk menentukan pelvis ginjal, keluar batu, hematuria, dan pengangkatan tumor selektif. Arteriogram ginjal untuk mengkaji sirkulasi ginjal dan mengidentifikasi ekstravaskular massa. Selanjutnya yang terakhir ada EKG, ketidakseimbangan elektrolit dan asam basa. Selanjutnya ada masalah keperawatan pasien gangguan patologis sistem perkemihan. Masalah keperawatan pasien gangguan sistem perkemihan itu ada gagal ginjal kronik. Gagal ginjal kronik ini adalah suatu kondisi ketika fungsi ginjal menurun secara bertahap akibat kerusakan jaringan ginjal. Gagal ginjal kronik ini merupakan penyakit ginjal tahap akhir, progresif dan irreversibel, di mana kemampuan tubuh gagal untuk mempertahankan metabolisme dan keseimbangan cairan dan elektrolit sehingga uremia. Untuk penyebabnya atau etiologinya itu diabetes mellitus, glomerulonefritis kronis, pyelonefritis, hipertensi tidak terkontrol, obstruksi saluran kemih, penyakit ginjal polikistik, gangguan vaskuler, lesi herediter, agen toksik atau timah, kadium, dan merkuri. Patofisiologi itu ada penurunan GFR. Penurunan GFR ini dapat dideteksi dengan mendapatkan urin 24 jam untuk memeriksa clearance kreatinin. Akibat dari penurunan GFR, maka clearance kreatinin akan menurun, kreatinin akan meningkat, dan nitrogen urea darah juga akan meningkat. Lalu ada gangguan clearance renal. Masalah ini muncul pada gagal ginjal sebagai akibat dari penurunan jumlah glomeruli yang berfungsi yang menyebabkan penurunan clearance atau substansi darah yang seharusnya dibersihkan oleh ginjal. Selanjutnya ada retensi cairan dan natrium. Ginjal kehilangan kemampuan untuk mengkonsentrasikan atau mengencerkan urin secara normal. Terjadi penahanan cairan dan natrium, meningkatkan risiko terjadinya edema, gagal jantung, kongestif, dan hipertensi. Lalu ada anemia. Anemia ini terjadi sebagai akibat dari produksi eritropoietin yang tidak adekuat, memendeknya usia sel darah merah, defisiensi nutrisi, dan kecenderungan untuk terjadi pendarahan akibat status uremik pasien, terutama pada saluran GI. Lalu ketidakseimbangan kalsium dan fosfat. Kadar serum kalsium dan fosfat tubuh memiliki hubungan yang saling timbal balik. Jika salah satunya meningkat, yang lain akan turun. Dengan menurunnya GFR, maka terjadi peningkatan kadar fosfat serum dan sebaliknya penurunan kadar kalsium. Penurunan kadar kalsium ini akan memicu sekresi paratormon. Namun dalam kondisi gagal ginjal, tubuh tidak merespon terhadap peningkatan sekresi paratormon. Akibatnya kalsium di tulang menurun menyebabkan perubahan pada tulang dan penyakit tulang. Yang terakhir ada penyakit tulang uremik. Terjadi dari perubahan kompleks kalsium fosfat dan keseimbangan paratormon. Lalu yang ketiga ada tanda dan gejala atau manifestasi klinis. Yang pertama itu ada kardiovaskuler, hipertensi, pitting edema, edema periorbital, pembesaran vena leher, friction grup perikardial. Yang kedua ada pulmoner, ada krekel, nafas dangkal, kusmaul, sputum kental, dan liat. Yang ketiga ada gastrointestinal, itu anoreksia, mual dan muntah, pendarahan saluran GI, ulserasi, dan pendarahan pada mulut, konstipasi atau diare, nafas berbau menyengat. Untuk muskuloskeletalnya, kram otot, kehilangan kekuatan otot, fraktur tulang, foot drop. Di integumen, warna kulit abu-abu mengkilat, kulit kering bersisik, pruritus, ekimosis, kuku tipis dan rapuh, rambut tipis dan kasar. Di reproduksi ada
amenor, dan atrofi testis. Untuk komplikasinya, terdapat hiperkalemia, perikarditis, fusi perikardial, dan tamponade jantung, hipertensi, anemia, dan penyakit tulang. Selanjutnya ada analisis kasus. Tuan L lahir pada tanggal 29 Juni 1990 di Jawa. Kerjaan wira swasta, pasien saat ini mengatakan merasa mual dan ingin muntah, serta tidak selera makan. Pasien mengatakan perut semakin membesar dan membengkak pada kedua kaki. Selain itu, pasien juga mengeluh sesak nafas dan badan terasa lemas. Pasien terlihat hanya berbaring di tempat tidurnya. Saat ini pasien terpasang kateter oksigen nasal kanul 3 liter per menit dan tidak terpasang cairan infus. Hasil TTV untuk tekanan darahnya 1800 per 110 mmHg, nadinya 90 kali per menit, respiratory rate-nya 26 kali per menit, untuk suhunya 36 derajat Celcius. Pasien pernah dirawat di rumah sakit pada tanggal 29 Mei 2019 selama 4 hari dengan diagnosa yang sama yaitu AD. Pasien memiliki riwayat penggunaan obat asam urat namun sudah berhenti kurang lebih 2 tahun yang lalu. Pasien tidak memiliki riwayat alergi dan operasi. Pasien mengatakan kalau orang tua yaitu Bapak memiliki riwayat penyakit hipertensi. Selanjutnya. Untuk pengkajiannya, data pasien, nama pasien Tuan L, tanggal lahir 29 Juni 1990, suku Jawa, pekerjaan wira swasta. Keluhan utama, mual dan ingin muntah. Riwayat kesehatan, riwayat penyakit sekarangnya itu, pasien saat ini mengatakan merasa mual dan ingin muntah serta tidak selera makan. Pasien mengatakan perut semakin membesar dan bengkak pada kedua kaki. Selain itu, pasien juga mengeluh sesak nafas dan badan terasa lemas. Pasien terlihat hanya berbaring di tempat tidurnya. Saat ini pasien terpasang kateter oksigen nasal kanul 3 liter per menit dan tidak terpasang cairan infus. Hasil TTV tekanan darah 1180 per 110 mmHg, nadinya 90 kali per menit, respiratory rate-nya 26 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius. Riwayat penyakit terdahulunya, pasien pernah dirawat di rumah sakit pada tanggal 29 Mei 2019 selama 4 hari dengan diagnosa yang sama yaitu CKD. Pasien memiliki riwayat penggunaan obat. Selanjutnya. Ya, pasien memiliki riwayat penggunaan obat asam urat, namun sudah berhenti kurang lebih 2 tahun yang lalu. Pasien tidak memiliki alergi dan operasi. Riwayat penyakit keluarganya, pasien mengatakan kalau orang tua yaitu Bapak memiliki riwayat hipertensi, pemeriksaan fisik keadaan umum atau kesadaran sedang kompos mentis di TV bisa dilihat ya teman-teman. Pemeriksaannya itu adalah pemeriksaan kepala. Penjelasannya kepalanya simetris, kepalanya bersih, penyebaran rambutnya merata, warna rambut hitam mulai beruban dan tidak ada kelainan. Matanya sklera putih, konjungtiva, anamnesis, pulpa tidak ada edema, refleks, cahaya pupil ikon. Hidungnya pernapasan kuping hidung tidak ada. Posisi septum nasal simetris. Lubang hidungnya bersih, tidak ada penurunan ketajaman penciuman, dan tidak ada kelainan. Rongga mulut dan lidahnya, keadaan mukosa bibirnya lembab dan pucat. Tonsil ukuran normal uvula, letak simetrisnya di tengah. Pemeriksaan toraks, pasiennya mengeluh sesak napas. Inspeksinya, bentuk dadanya simetris, frekuensi nafas 20 kali per menit, irama nafasnya teratur. Pola nafasnya
Pernapasan cuping hidungnya tidak ada, penggunaan otot bantu nafas. Tidak ada pasien menggunakan alat bantu nafas oksigen nasal kanul 3 liter per menit. Palpasinya vokal primitus, teraba di seluruh lapang, paru ekspansi, paru simetris. Pengembangannya sama di paru kanan dan kiri, tidak ada kelainannya. Perkusinya sonor, batas paru hepar ICS 5 dextar. Akultasinya suara nafasnya vaskuler dan tidak suara nafasnya tambahan. Next. Pemeriksaan jantungnya tidak ada keluhan nyeri dada. Inspeksinya tidak terlihat adanya pulsasi iktusi CRT 2 detik dan tidak ada sinanis. Palpasinya iktus kordi teraba di ICC dan 5 akral hangat. Perkusinya batas atas ICC 2 lay sternek dexter, batas bawahnya ICC 5 lain mider sinatris, batas kanannya ICC 3 line sternal dexter, batas 3-nya ICC 4 line sternal sinatris. Akultasinya BJ 2 aorta dap regular dan instentasi kuat, BJ2 pulmonal dap regional instentasi kuat, BJ1-nya tricuspid loop regular dan instentasi kuat, BJ1-nya mitral loop regular instentasi kuat, tidak ada bunyi jantung tambahan, tidak ada kelainan. Pemeriksaan sistem pencernaan dan status nutrisinya. BB-nya sebelumnya 62 kilo, tinggi badannya 165 cm, BAB-nya 1 kali sehari konsisten, diet lunak jenis dietnya rendah, protein rendah, garam, nafsu makan, menurun porsi, makan habis 1/4 porsi. Abdomennya, inspeksinya bentuk membesar, benjolan tidak ada di perut, tidak ada bayangan vena, tidak terlihat adanya benjolan abdomen, tidak ada luka operasi pada abdomen, dan tidak terpasang dry. Akultasinya peristalsik 18 kali per menit. Palpasinya tidak ada nyeri tekanan, teraba adanya penumpukan cairan asisten, dan tidak ada pembesaran dan hyperlien. Perkusinya bertambah shifting dullness. Next. Lima, pemeriksaan sistem perkemihan. Kebersihannya bersih, kemampuan berkemihnya menggunakan alat bantu, jenisnya Foley Catheter, ukurannya 18. Hari kedua, produksi urin 150 ml per hari, warnanya kuning, baunya khas urin. Tidak ada distensi kandung kemih, tidak ada nyeri tekanan pada kandung kemih. Next. Data fokusnya. 1. Data subjektifnya, pasien saat ini mengatakan merasa mual dan ingin muntah serta tidak selera makan. Pasien mengatakan perut semakin besar dan bengkak pada kedua kaki. Pasien juga mengeluh sesak napas dan badan terasa lemas. Data objektifnya, pasien terlihat hanya berbaring di tempat tidur. Pasien terpasang kateter, oksigen nasal kanul 3 liter per menit dan tidak terpasang cairan infus. TTV-nya, tekanan darahnya 180 per 110 mHg. Tehnya 90 per menit, respiratornya 26 per menit, suhunya 36 Celcius. Kesadarannya compus mentis. Next. Datanya, data subjektifnya, pasien mengatakan merasa mual, pasien mengatakan ingin muntah, pasien mengatakan tidak selera makan. Data objektifnya, pasien terlihat pucat. Etiologinya, gangguan biokimia, uremia,
distensinya lambung. Masalahnya, data subjektifnya pasien mengatakan perut semakin membesar, pasien mengatakan bengkak pada kedua kakinya. Data objektifnya, pasien terlihat edema perifer pada kedua kakinya. Etiologinya, gangguan mekanis regulasi, kelebihan asupan cairan, kelebihan asupan natrium. Data objektifnya, 3, pasien mengatakan mengeluh sesak nafas, pasien juga mengeluh badan terasa lemah. Data objektifnya, pasien hanya berbaring di tempat tidur. Tekanan darah pasien berubah kurang 20% dari kondisi istirahat. Frekuensi jantungnya meningkat 20% dari kondisi istirahatnya. Etiologinya tira baring dan kelemahan. Next. Selanjutnya ada diagnosa keperawatan, yaitu nausea, gangguan biokimia, dan distensi lambung. Pasien mengatakan merasa mual, ingin muntah, tidak berselera makan, dan pasien terlihat pucat. Hipervolemia, gangguan mekanisme regulasi, kelebihan asupan cairan, dan natrium. Perut semakin membesar dan bengkak pada kedua kaki. Intoleransi aktivitas, tira baring, dan pasien kelemahan, sesak napas, dan badan terasa lemas. Tekanan darah berubah kurang 20% dari kondisi istirahat. Tingkat nausea, setelah dilakukan tindakan 20 kali 24 jam, maka nausea membaik dengan kriteria hasil. Perasaan ingin muntah menurun, takikardia menurun, pucat membaik, nafsu makan membaik, frekuensi menelan membaik. Selanjutnya keseimbangan cairan ada. Setelah dilakukan tindakan 20 kali 24 jam, asupan cairan meningkat, asupan makan meningkat, edema menurun. Toleransi aktivitas. Setelah dilakukan tindakan 20 kali 24 jam, keluhan lelah menurun, dispnea saat dan setelah aktivitas menurun, frekuensi nadi membaik, tekanan darah membaik, frekuensi nafas membaik, EKG, iskemia membaik. Selanjutnya ada implementasi, yaitu mengidentifikasi pengalaman mual, mengidentifikasi dampak mual terhadap kualitas hidup, mengurangi atau menghilangkan keadaan mual, memberikan makanan dingin, cairan bening, tidak berbau, dan tidak berwarna, menganjurkan istirahat dan tidur. Menganjurkan makanan tinggi karbohidrat dan rendah lemak, mengajarkan penggunaan teknik non-farmakologis untuk mengatasi mual, melakukan kolaborasi pemberian antimetik. Memeriksa tanda gejala hipervolemia, mengidentifikasi penyebab hipervolemia, memonitor intake dan output cairan, membatasi asupan cairan dan garam, meninggikan kepala ke tempat tidur 30-40 derajat. Mengajarkan cara mengukur dan mencatat asupan dan keluaran cairan, mengajarkan cara membatasi cairan, melakukan kolaborasi pemberian diuretik, melakukan kolaborasi penggantian, kehilangan kalium akibat diuretik, melakukan kolaborasi pemberian kontinus, mengidentifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan, mengkaji kelelahan fisik dan emosional, menyediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus. Menyediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus, melakukan latihan rentang gerak pasif aktif, memberikan aktivitas distraksi yang menenangkan. Menganjurkan tirah baring, menganjurkan melakukan aktivitas secara bertahap, menganjurkan menghubungi perawat jika tanda dan gejala kelelahan tidak berkurang, mengajarkan strategi coping untuk mengurangi kelelahan, melakukan kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan.
Selanjutnya ada evaluasi. Pasien mengatakan mual menurun, pucat membaik, nafsu makan membaik, dan frekuensi menelan membaik. Pasien sudah terlihat tidak pucat, masalah teratasi, intervensi dihentikan. Pasien mengatakan bengkak pada kaki menurun, nafsu makan meningkat, dan asupan cairan meningkat. Edema menurun, pasien menghabiskan 1 porsi makanan, pasien minum air 2 liter per hari. Pasien mengatakan rasa lelahnya menurun dan sesak nafas saat beraktivitas menurun. RR 20 kali per menit, tekanan darah 120 per 86 Hg, dan 80 kali per menit. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya dibuka sesi tanya jawab. Kepada yang ingin bertanya, dipersilakan raise hand terlebih dahulu. Karena sudah ada yang raise hand, kepada Adinda Ramadhani dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Adinda Ramadhani, izin bertanya. Tadi itu kan dijelasin salah satu etiologi atau penyebab dari gagal ginjal itu salah satunya adalah diabetes. Pertanyaannya, mengapa diabetes bisa menyebabkan gagal ginjal? Terima kasih. Selanjutnya kepada Adinda Cahya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adinda Cahya. Saya izin bertanya kepada kelompok. Tadi kan membahas mengenai gagal ginjal. Apakah penyakit gagal ginjal itu bersifat genetik? Terima kasih. Selanjutnya kepada Clarissa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya ingin bertanya, ada nggak sih pengobatan yang tepat untuk infeksi saluran kemih ini? Atau pendekatan pengobatannya gitu? Terima kasih. Baik, karena tidak ada yang mau bertanya lagi, dipersilakan untuk kelompok 7 menjawab pertanyaan. Baik, izin masuk. Saya Yeni Chandra Tiaswati. Izin mengulangi pertanyaan dari Adinda Ramadhani. Pertanyaannya tadi dijelaskan bahwa salah satu etiologi atau penyebab gagal ginjal itu salah satunya adalah diabetes. Mengapa diabetes bisa menyebabkan gagal ginjal? Apa seperti itu, Dinda? Betul. Baik, izin menjawab. Salah satu penyebab gagal ginjal adalah penyakit diabetes mellitus, suatu kondisi yang ditandai dengan kadar glukosa atau gula darah yang tinggi. Seiring waktu, kadar gula yang tinggi dalam darah dapat merusak jutaan unit penyaringan kecil di dalam setiap ginjal, di mana tingginya gula darah bisa membuat ginjal bekerja ekstra keras untuk membuang kelebihan kadar gula tersebut menjadi urin. Jika kondisi ini dibiarkan terjadi dalam waktu yang lama, maka ginjal dapat mengalami kerusakan dan perlahan-lahan kehilangan fungsinya untuk menyaring limbah atau racun. Kondisi inilah yang pada akhirnya menyebabkan gagal ginjal. Apakah sudah jelas, Dinda? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih kembali.
Baik, izin masuk. Perkenalkan nama saya Ratu Fatima, izin menjawab dari pertanyaannya Adinda Cahya. Apakah pertanyaannya, apakah penyakit gagal ginjal tersebut dapat berpotensi turun keturunannya? Apakah begitu, Adinda? Iya, kurang lebih seperti itu. Jawabannya, penyakit sendiri itu tidak akan turun keturunannya, tapi faktor resikonya atau komplikasi dari gagal ginjal seperti hipertensi itu bisa berpotensi diderita oleh keturunannya. Apakah sudah jelas, Dinda? Sudah cukup jelas, terima kasih. Sama-sama. Izin masuk moderator. Izin menjawab pertanyaan dari Clarissa ya. Pertanyaannya itu, oh iya, mohon maaf sebelumnya, saya Nisrina Ironisa dari kelompok 7 izin menjawab pertanyaan dari Clarissa. Pertanyaannya, ada nggak sih pengobatan yang tepat untuk infeksi saluran kemih atau pendekatan pengobatannya? Jawabannya itu ada. Biasanya orang yang terkena infeksi saluran kemih itu pengobatannya menggunakan antibiotik atau analgesik. Untuk pemilihan jenis antibiotiknya ini atau berapa lama pemberiannya ini tuh tergantung dari jenis bakteri yang menyebabkan infeksinya itu sama seberapa parah infeksinya. Lalu biasanya kalau untuk infeksi yang belum menjadi komplikasi itu terapinya 1-3 hari. Tapi kalau infeksi yang sudah lebih berat atau menyebabkan komplikasi itu terapi antibiotiknya 7-10 hari atau bahkan bisa lebih. Untuk terapi non-farmakologisnya itu bisa dilakukan dengan istirahat yang cukup, perbanyak konsumsi vitamin C. Gunanya ini untuk perlindungan terhadap saluran kemih, lalu mencukupi asuhan protein dan gizi kesehariannya. Apakah sudah terjawab, Clarissa? Sudah, terima kasih. Baik, karena pertanyaannya sudah jawab semua, demikian presentasi dari kelompok 7. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Aceh. Kepada Pak Aceh dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih pada kelompok 7 yang telah menyampaikan materinya. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke. Kita tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Ya, oke. Nah, ini adalah awal. Ya, awal untuk menjadi nurse yang profesional. Ya, Anda harus pandai menggali materi. Ya, Anda harus pandai menggali materi nantinya. Apalagi zaman sekarang ya pakai jari saja sudah dapat materi banyak. Ya, oke. Ya, yang penting ada pulsa ya. Yang penting ada pulsa, ada kuota gitu ya. Oke, ya. Tuh. Oke, Anda sebagai mahasiswa Anda bisa mengeksplor lebih banyak lagi ya. Insya Allah satu materi contohnya di sini adalah konsep perkemihan. Anda cari lagi buku-bukunya ya. Jangan hanya dari dosen aja atau hasil dari makalah aja. Anda cari lagi, masuk anatomi fisiologi ya, Anda harus mempelajari kembali. Ini sistem kemih ya. Sistem kemih itu adalah sistem kemih itu ada sistem kemih ya. Sistem kemih itu sistem urologi. Urologi itu kemih ya, perpipisan ya. Oke, adalah suatu sistem yang
yang sangat penting juga. Ya, seluruh tubuh kita ini semuanya penting. Ya, semuanya penting. Termasuk appendix ya. Itu juga penting. Ya, itu juga penting untuk meningkatkan imunitas gitu ya. Masuk appendix padahal nyempot ya, nyempot mojok ya. Ya. Oke. Nah, apalagi ginjal. Ginjal di sini fungsinya adalah untuk apa? Untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh kita, yaitu sisa-sisa metabolisme dan yang dimakan oleh kita, juga yang diminum oleh kita. Ya, itu membersihkan, ya membersihkan kotoran. Kalau apa tadi? Kalau paru-paru mungkin CO2 aja yang dikeluarkan. Ya, tapi itu juga sangat penting banget, ya, sangat penting banget. Kemudian kalau yang ginjal lebih banyak lagi yang dikeluarkan, ya, ya sisa metabolisme itu banyak. Ada natrium, kalium, kalsium, magnesium, ya pelembem fosfat, ya, kemudian asam urik, ya NH, ya NH4, ya NH3, ya dan lain sebagainya, ya. Dan lain sebagainya. Banyak ya yang harus dikeluarkan itu, termasuk obat-obat yang diminum oleh kita, ya, misalkan antibiotik atau dekolgen dan lain sebagainya, ya. Ya, oke. Jadi fungsi ginjal ini sangat vital banget, ya. Kalau terjadi gangguan pada ginjal, ya memang sih tidak langsung terjadi kematian, tidak seperti jantung sama paru, ya. Oke, ada bisa perlambatan, bisa dilakukan hemodialisa dan lain sebagainya. Ya, tapi ini sangat penting banget. Anda pelajari lagi nanti anatomi fisiologinya. Ya, oke. Di ginjal ini atau saluran pipis ini terdiri dari ginjal, ya ginjal, kemudian apa tadi uretra, ya kandung kemih dan uretra. Ya. Dan kandung kemih dan uretra ini harus semuanya bagus, ya harus semuanya bagus. Oke, ginjalnya bagus, uretranya bagus, kandung kemihnya bagus, juga uretranya bagus, ya, ya ureter dan uretranya bagus. Oke, di ginjal ini ada apa tadi? Ada nefron. Ya, salah satu fungsinya adalah untuk proses perkemihan, ya proses pipis, proses membuang, proses membuang sisa-sisa sampah, ya, yaitu melalui filtrasi. Ya, di ginjal tuh ada tiga proses di situ. Satu adalah filtrasi, yang kedua reabsorpsi, yang ketiga sekresi. Glomerulusnya sendiri, ya glomerulusnya sendiri, kemudian tubulus proxima, Hansa Henle, tubulus distal, ductus Colligen, ya dan lain sebagainya ke bawah, ya. Oke, nah ada yang disebut dengan tadi apa namanya glomerulus. Nah glomerulus fungsinya untuk filtrasi, ya ini jumlah nefron atau jumlah glomerulus yang ada di satu ginjal itu kurang lebih 1.250.000 sel satu ginjal. Kalau 2 ginjal berarti ada 2 juta setengah, ya 2 juta setengah. Ini harus dipelihara sampai tua, ya sampai tua harus dipelihara, ya. Tekniknya untuk meliharanya bagaimana? Ya dijaga tekanan darahnya yang utama, ya pola makan dan pola minumnya, ya dijaga, jangan sampai berlebih-lebihan, ya jangan sampai berlebih-lebihan. Kenapa? Karena ginjal akan bekerja keras kalau berlebihan, ya, ya contohnya Anda makan soda, ya
misalkan Coca-Cola, ya, dan minum pengawet yang lainnya gitu ya. Nah, kalau terlalu sering juga ini akan mengakibatkan gagal ginjal. Atau wanita biasanya kemungkinan makan atau ya makan untuk penghalus kulit, ya, misalkan vitamin E. Ini juga akan mengakibatkan gagal ginjal, ya, salah satunya. Oke. Nah, untuk terjadinya filtrasi di ginjal atau di nefron itu harus saling dukung. Satu tadi jumlah apa? Jumlah nefronnya, ya, harus secara terus-menerus jumlahnya harus tetap. Ya, kurang lebih tadi berapa? 2.500.000 ya buah yang ada di ginjal. Oke. Kemudian yang kedua adalah tekanan. Tekanan apa? Tekanan darah. Ya, atau tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik ini sangat penting banget. Ya, kalau tekanan darah kitanya normal, maka filtrasi normal. Kalau tekanan darahnya turun, maka filtrasi turun. Kalau tekanan darahnya naik, maka akan filtrasinya lebih banyak. Ya, kan filtrasinya lebih banyak gitu. Ya. Ya, jadi tekanan darah mempengaruhi, ya, mempengaruhi apa? Mempengaruhi kondisi nefron, ya, kondisi nefron. Oke, ya, kondisi nefron. Oke. Kalau tekanan darahnya turun, tadi turun, ya, akibat dari turun itu, nah, salah satu fungsinya nanti akan terganggu. Kenapa? Akan terjadi gangguan perfusi, ya, perfusi ke ginjal. Ya, kalau gangguan perfusi ke ginjal, maka oksigen dan nutriennya ke sel-sel nefronnya juga terganggu. Maka akan saraf-sarafnya juga terganggu. Maka potensial akan terjadi kerusakan di nefron. Ya, ya, oke. Kemudian yang ketiga yang mempengaruhinya adalah tekanan osmosis. Apa tekanan osmosis? Kekentalan darah. Ya, kekentalan darah. Oke. Kekentalan darah itu apa? Ya, kental darahnya. Kenapa kok bisa kental? Salah satunya tadi ada diabetes. Apakah mempengaruhi? Iya, ya, mempengaruhi. Mempengaruhi apa? Mempengaruhi tekanan osmosis. Kenapa kok mempengaruhi tekanan osmosis? Karena gulanya meningkat. Ya, gula apa? Gula darahnya meningkat di dalam tubuh. Gitu ya. Ya, akibat gula meningkat, maka tekanan osmosisnya meningkat atau kekentalannya meningkat, maka daya alirnya meningkat, maka perfusi ke sel-sel. Nah, salah satunya perfusi lagi ya, perfusi ke sel-sel nefronnya juga akan menurun. Kenapa? Daya dorongnya susah. Ya, daya dorongnya susah. Ya, oksigen dan nutrinya tidak sampai kemungkinan nantinya. Ya, sehingga potensial akan terjadi kematian nefron. Ya, ya, di samping juga kemungkinan akibat dari apa namanya, gula meningkat akibat dari insulin yang turun, ya, yang kemungkinan tidak ada, ya, akibat tidak ada, maka kemungkinan ngasih makannya juga tidak ada, metabolisme di dalam nefronnya tidak ada, ya, akibatnya akan terjadi kematian juga, ya, ya, oke. Nah, tadi jadi apakah berhubungan dengan apa DM? Iya, sangat berhubungan banget. Gitu ya, sangat berhubungan banget. Oke, nah, salah satunya. Apakah tadi ditanyakan apakah bisa diturunkan? Apa yang diturunkan nih? Diabetes? Iya, diturunkan. Gagal ginjal? Iya, bisa diturunkan. Ya, kenapa? Ya, ini salah satunya dari akibat diabetes. Atau ada penyakit yang lain, kistik. Ya, penyakit kistik. Ya, benjol-benjol di polikistik, ya, ginjal, benjol-benjol di ginjal. Ini juga diturunkan. Ya, diturunkan. Ada cerita nurse RSCM, kebetulan dari Bali dia, ya. Ya, dari Bali. Bapaknya
polikistik. Ya, bapaknya polikistik, kemudian adik sama kakak-kakaknya sudah pada meninggal akibat dari polikistik juga. Pas dianya sendiri kebagian juga, ya polikistik. Ya pas kebetulan memang ya mahasiswa kita juga itu, ya jalur khusus tahun berapa itu, tahun 2002-an, 2002, 2003, 2004-an kurang lebih situ. Ya, nah itu dia. Jadi bisa juga diturunkan, ya bisa juga diturunkan. Oke, ya, ya, oke, gagal ginjal bisa juga diturunkan. Oke, ada yang perlu tadi pertanyaannya apa lagi, Neng? Baru 2 yang dijawab. Satu lagi apa? Halo. Pak, Ya. pertanyaan satu lagi, ada nggak sih pengobatan yang tepat untuk infeksi saluran kemih ini atau pendekatan pengobatannya? Iya, betul. Tadi sudah dijawab ya. Bagus, kasih antibiotik ya. Ya harus dipelihara. Ya, terutama wanita. Ya, terutama wanita. Antara saluran uretranya dengan anus plus dekat saluran vaginanya juga ya sangat dekat, sehingga potensial di antara 3 lubang itu akan saling bersentuhan atau saling, kalau ada kumannya ya saling kena kedua-duanya, ya ketiga-tiganya ya bisa saling kena gitu ya. Ya bisa kemungkinan masuk sistitis ya, kemudian bisa juga kemungkinan vaginitis, atau bisa juga kemungkinan terus ke atasnya ke ginjalnya ya, ke ginjalnya sendiri bisa kemungkinan glomerulonefritis. Nah, akibat glomerulonefritis dia bisa menyebabkan nantinya selanjutnya sindrom nefrotik ya, sindrom nefrotik. Sindrom nefrotik bisa menyebabkan gagal ginjal juga. Oke, ya, atau ada batu ginjal dan lain sebagainya bisa juga. Itu ya, akibat infeksi bisa juga batu ginjal, yang bisa juga menyebabkan gagal ginjal juga. Ya, ya banyak faktor. Itu Anda maaf para wanita ya, tolong dijaga yang bagian vitalnya ya, semuanya harus dijaga. Oke. Ya. Terus untuk laki-laki juga sama ya, laki-laki juga sama. Oke, ya harus dipelihara juga walaupun salurannya cukup panjang ya, tapi ya kalau sudah kuman sudah masuk bisa juga. Ya, bisa juga. Ya bisa karena mungkin pola hidup, atau bisa juga karena berbagai hal ya. Oke. Mas. Ya, selanjutnya adalah tadi ada kasus ya. Kasusnya apa tadi? Boleh ditampilkan kasusnya? Atau nggak usah deh? Saya sampaikan ini aja materi tentang dialisa ya. Salah satunya ini gagal ginjal. Sebenarnya nanti Anda bisa download ya di PLC ya, di PLC. Ya. Bentar. Ini kelas A ya. Ya, ini kelas A. Coba dicek PLC-nya udah masuk belum Anda, nama Andanya? Nama Andanya. Materi MK ini nih, MK
NS.4.04 2A202221 ya. Ya, ini ada di PLC ya materinya. Coba kalau yang tidak muncul berarti nama Andanya belum ada gitu. Ya, kalau tidak muncul ya, kalau tidak muncul, tapi kalau muncul ya alhamdulillah ya, alhamdulillah kalau sudah muncul. Ya, ini ada materi COVID ya, plus nanti ada materi kondas sistem urologi. Ya, Anda nanti bisa di apa namanya? Bisa di-download ya. Nah, sudah ada 2 materi sini. Ya, silakan. Ada dialisis dan ada kondas asuhan keperawatannya. Oke. Ya. Kira kondasnya cukup bagus ya. Ya, silakan Anda pelajari lagi ya, Anda pelajari lagi. Atau mau dilihat dulu? Ya sekilas aja ya. Sekilas aja deh boleh. Ya, sekilas sih. Terus di mana lagi nyimpannya juga. Kalau gagal ginjal itu yang terjadi adalah kerusakannya di nefron ya. Ya, di nefron. Di nefronnya sebagai akibat ya berbagai macam tadi. Salah satunya adalah tekanan darahnya turun atau bisa juga terlalu naik secara terus-menerus atau faktor makanan atau faktor minuman. Ya, atau faktor hormon. Ya, atau faktor hormon. Ya, bisa juga begitu. Oke. Ya. Di mana nyimpannya? Banyak juga. Oh, anatomi tadi sudah bagus ya. Sudah. Sekilas aja dah. Diagnosa keperawatannya udah ada ya tadi ya? Insya Allah ya. Tapi udah ada sih ya. Udah disampaikan tadi anatomi fisiologinya. Ya, ini adalah anatomi fisiologinya. Ya, udah kelihatan? Itu ya. Strukturnya udah hafal juga tadi. Ya. Mekanisme pembentukan urin. Nah, urin ini kurang lebih dibentuk sekitar 180 liter per harinya ya. 180 liter per harinya ya. Kemudian 125 cc per menitnya ya, per menit atau per detik ini. Ya, per detiknya 125 cc yang difiltrasinya. Tapi dari 180 liter itu kemungkinan hanya 1% yang dipipiskan. Ya, yang dipipiskan. 99%-nya kemana? Ya diserap lagi oleh nefron. Ya diserap lagi oleh nefron. Ya, oke. Ini ada kajian, ada berbagai macam istilah. Sini ada disuria, ada poliuria nih, polakisuria. Ya, kemudian nokturia, resistensi, inkontinensia urin. Ya, disuria di sini terasa sakit pada saat buang air kecil.
ya terasa nyeri ya, bukan sakit ya, terasa nyeri ya. Kemudian poliuria sebenarnya anyang-anyangan, poliuria banyak pipis seringnya. Polakisuria di sini ada anyang-anyangan katanya, atau orang Sunda ya anyang-anyangan ya, anyang-anyangan tuh nyeri pada saat pipis ya. Nocturia ini sering buang air malam, resistensi ini sulit miksi. Ya, ini sulit miksi katanya. Dan inkontinensia urin ya, malah kebalikannya, pipis terus menahan menetes aja ya. Sudah tidak ada lagi kontrolnya. Nah, pemeriksaan fisik juga Anda harus hafal juga nih. Untuk ginjal ini ya, salah satunya inspeksi, auskultasi, palpasi, perkusi, terutama di ginjalnya. Ya, terutama biasanya yang paling sering dilakukan adalah ketokannya. Kalau auskultasinya agak susah juga sih ya, susah juga. Tapi nanti kalau ada kesempatan di lab ya kita periksa ya. Ini laboratoriumnya, urinalisa terutama ya. Urinalisa Anda apa namanya? Coba apa aja sih yang diperiksa ya di urin ini ya. Kemudian ada glukosuria, karena kan ketonuria ya, proteinuria ya. Kemudian pola produksi urin. Kemudian ditambahin ya tolong obat-obat ya. Nah, kalau ini pemeriksaan ya, pemeriksaan. Nanti Anda bisa download ya. Obat-obat juga Anda harus tahu gitu ya, Anda harus tahu. Tolong dilihat di drug corners ya, drug corners, obat untuk perawat ya, obat untuk perawat. Oke. Ya, silahkan Anda cari ya. Oke, terus ini hemodialisa sekilas aja ya. Hemodialisa itu mana sih? Dialisis ya, dialisis adalah proses membuang sampah-sampah gitu aja, membuang sampah-sampah, sisa-sisa metabolisme ya melalui ya difusi dan osmosis ya, difusi dan osmosis. Oke, jadi dengan alat ini ya, dengan alat apanya membuangnya. Nah, ini indikasi. Ya, indikasi dari adanya dialisis adalah gagal ginjal. Ya, gagal ginjalnya apa kriterianya? Salah satunya ini ada hiperkalemia. Ya, hiperkalemia lebih dari 7 mg per liternya. Kemudian ada asidosis, pH-nya kurang dari 7,15. Kemudian ada azotemia. Ya, NH-nya kemungkinan ya, atau kreatininnya meningkat 8 mg/sen. Ada peningkatan ureum perharinya, kemudian ada anuria lebih dari 5 hari. Anuria itu apa? Tidak bisa pipis. Ya, sudah 5 hari. Kita berapa kali sehari? Ya, bisa sampai 5 kali malahan. Ya, ini tidak bisa pipis, Anda bayangkan. Ya, Anda bayangkan itu ya. Ya, selain ada organ yang lain, misalkan ada yang nggak bisa pipis lagi enggak? Misalkan selain dari itu. Nggak ada bisa pipis, nggak ada lagi kan. Anda bayangkan itu. Kaki bisa pipis kan? Enggak kan ya. Nah, itu untuk itu Anda harus pelihara dengan baik ya. Ya. Oke, kemudian TKK-nya, CCT-nya. Mohon maaf Bapak, izin masuk. Ya. Saya screen-nya belum kelihatan Bapak. Belum. Oh, Mungkin ada yang bisa di-share screen ulang, Pak. ya. Oh, ada yang protes. Nah, ada kelihatan? Kelihatan? Sudah, Pak.
Oh ya, nah ini adalah kriteria dari harus dilakukan hemodialisa. Ada hiperkalemia, asidosis, angiotemia, peningkatan urin, ada anuria, TKK-nya kurang dari 10, kemudian gejala uremia. Gejala uremia itu, ya gejala uremia itu maksudnya adalah ya terlalu banyak ureum di dalam tubuh, ya. Kurang di kandung kemih ini sekarang di dalam pembuluh darah, ya, sehingga napas pun bau ureum gitu. Ya, tanda-tandanya ada muntah, ada kesadaran menurun salah satunya. Ya, jadi mempengaruhi ureum bahaya juga untuk tubuh kita. Ya. Oke. Ya, jenis dialisa. Dialisa itu ada dua, ada hemodialisa, ada peritoneal dialisa. Ya, hemodialisa ini menggunakan alat yang disebut dialiser. Ya, yang disebut dengan dialiser. Sedangkan peritoneum dialisa alatnya adalah perut. Ya, alatnya perut. Ya, cairannya dimasukin ke dalam perut, rongga perut. Ya, setengah jam kemudian atau sejam kemudian atau 1 jam kemudian dikeluarkan kembali. Ya, dikeluarkan kembali apanya? Cairannya. Ya, cairannya. Oke. Ya. Nah, hemodialisa adalah alatnya salah satunya adalah dialiser. Ya, dialiser. Oke, dialiser itu apa? Alat untuk menyaring, ya, untuk membuang, ya, untuk terjadinya pertukaran. Pertukaran apa? Pertukaran zat-zat yang tidak diperlukan ya masuk ke cairan dialisa. Ya, ini dialiser. Di alat ya di dalamnya itu ada lapisan selaput semi permeabel. Ya, ada lapisan selaput permeabel. Ya. Ya. Oke. Kemudian ada dialisat. Nah, dialisat itu ada cairannya. Ya, cairannya itu apa sih? Cairannya cairannya adalah bisa berupa asam atau laktat ya, atau bisa juga bikarbonat. Ya, bikarbonat. Oke. Ya. Oke, kalau laktat itu asam biasanya ya, sedangkan bikarbonat ya biasanya basa. Oke, nanti akan diambil 1 cc dari cairan itu, kemudian ditambah cairan RO. Ya, cairan RO itu cairan yang sudah disaring. Ya, kemudian diperlukan kurang lebih 120 liter dalam 5 jam untuk pencucian darah. Ya, makanya Anda jangan sampai Anda ginjalnya dicuci, ya ginjal di tubuhnya dicuci gitu ya, cuci darah, jangan sampai cuci darah. Gitu Anda harus pelihara dengan baik ya. Nah, ini komposisi dari cairan, ya cairan dialisa. Oke, ada natrium, ada kalium, ada kalsium, ada magnesium, ada klorida, ada asetatnya atau karbonatnya. Ya, asetatnya atau karbonatnya, dan ada dektros keduanya ini. Ya, ada dektrosnya, ada gulanya. Nah, komponen-komponen untuk hemodialisa salah satunya ada bloodline. Ya apa? Kabel-kabel, ya kabel-kabel. Kabel-kabel apa? Menghubungkan antara tubuh kita dengan ginjal buatan, ya atau dialiser, ya harus dikeluarkan dulu darahnya melalui bloodline ini masuk ke dialiser, ya dipompakan oleh mesin masuk ke dialiser, ya dialiser diproses, di situ terjadi difusi osmosis, ya difusi osmosis. Yang kurang akan menyerap yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi yang mana? Ya darah kita, darah pasiennya, ya darah pasiennya, Mas. Yang tidak diperlukan dia akan terserap gitu. Kalau molekulnya gede ya nggak diserap juga. Ya, molekulnya gede yang tidak diserap juga. Gula aja tidak bisa masuk ataupun tidak bisa ke luar, ya. Apalagi kalau yang lainnya gitu ya. Ya, kemudian dilanjutkan lagi dari dialiser ke tubuh kita melalui venous bloodline.
ya venous bloodline atau kabel yang dihubungkan antara dialiser dengan pena dari pasien, ya. Nah, diperlukan juga blood pump, segmen pump, ya, segmen pump, kemudian bubble trap, ya, dan lain sebagainya, gitu ya. Terus ada QB, QD, QF. QB itu adalah kecepatan darah mengalir, ya, makin cepat darahnya mengalir, ya, maksudnya makin banyak darahnya yang mengalir, ya, banyaknya ini kurang lebih misalkan QB-nya itu 300 cc per menit, ya, per menit 300 cc per menit. Oke, nah ini dikirimkan atau per detik, ya, nanti kita lihat lagi, ya. Ya, QB ini ada daya alir darah yang dialirkan dari tubuh ke dialiser dan masuk lagi ke tubuh ini kurang lebih 300 cc atau 100 sampai 300 cc, ya, per menitnya atau per detiknya, ya. Kemudian QD itu adalah kecepatan darah. Kecepatan dialisat. Kecepatan alir dialisat. Cairannya mana? Tadi cairan asetat atau bikarbonat dari luar masuk ke mana? Ginjal buatan itu. Ya, masuk ke ginjal buatan. Untuk apa fungsinya? Ya, untuk menyerap apa? Diperlukan oleh tubuh. QF apa? QF itu ultrafiltrasi rate. Cairan yang harus dikeluarkan. Ya, per jamnya mau berapa cc dikeluarkannya. Ya, kalau 5 kilo lebihnya, ya, penambahan pasiennya, ya berarti dalam 5 jam itu cairan darahnya harus dikeluarkan sekitar 5 kilo. Ya, 5 kilo berarti 5.000 cc. Ya, 5.000 cc harus dikeluarkan dari tubuh pasien. Nah, dirata-ratain nanti rata-ratanya berapa per jamnya, gitu, ya. Ya, kemudian priming. Nah, priming itu persiapan apa? Persiapan untuk dialisa. Ya, untuk hemodialisa, disiapkan alat mesinnya. Ya, kemudian saluran-salurannya, dialisernya. Ya, kemudian conductivity, ini kemampuan larutan untuk menghantarkan aliran listrik. Kemudian tekanan negatif, ini pada inlet dimonitor sebelum blood pump. Ini tekanan negatifnya disebut juga atau fistula pressure. Ini terjadi bila ada hambatan dari arteri aliran darah yang keluar kurang, bisa gitu, ya. Dan tekanan positif ini pada inlet dimonitoring sesudah blood pump. Ya, sudah blood pump. Oke. Pada bubble trap disebut juga arteri pressure di situ, ya, arteri pressure-nya berapa. Ini tekanan positif pada outlet dimonitoring juga. Ini ada bubble trap-nya di situ, ya. Jadi ada monitornya gitu, ya. Kemudian ada transmembran pressure. Ya, transmembran pressure ini adalah perbedaan tekanan antara kompartemen darah dan kompartemen dialisat yang melalui membran. Ya. Kemudian ada temperatur. Temperatur juga ini harus di antara 36 sampai 37. Ya. Iya. Oke, kalau 42 bagaimana? Jangan sampai nanti beku darahnya. Kalau beku ya mati pasiennya gitu, ya. Ya, oke. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi hemodialisa. Satu, aliran darah. Aliran darahnya, kecepatannya terutama. Ya, kecepatannya. Makin banyak yang dikeluarkan dalam per menitnya, maka kebersihan darahnya makin bersih. Itu, ya. Itu aliran darah. Yang kedua, luas selaput. Selaput apa? Selaput dari membrannya, ya, membrannya. Ya, makin bagus, makin banyak, bagus, ya. Ini makin bersih juga. Kemudian aliran dialisat juga mempengaruhi.
Ya, kecepatannya tadi rata-rata tadi sekitar 120 liter dialisatnya, ya. Ya, oke. Semakin cepat aliran dialisat, artinya semakin efisien untuk proses hemodialisis. Efisien apa? Kebersihan darahnya, gitu ya. Ya. Kemudian ada untuk menjalankan hemodialisa, ini katanya perlu beberapa. Satu, ada sarana ruangan, ada mesin hemodialisa, dan ada peralatan kesehatan. Sarana ruangan ini ada tempat tidur, ada penerangan, ada wastafel, ada keran-keran, ada saluran pembuangan, ada alat pendingin, ada saluran pembuangan, dan kemudian ada tempat sampah juga. Ya. Kemudian mesin hemodialisis, ini penting, yang paling penting ini mesinnya ada nggak? Ya, mesin pengelola air. Nah, mesin ada pengelola air. Ya, tadi ada RO. Nah, RO ini adalah untuk mengelola air. Jadi dibersihkan dulu sebelum masuk ke mesin, sebelum dicampur ke dengan cairan dialisat, dibersihkan dulu. Ya, ya. Kemudian ada peralatan kedokteran yang lain, ada tensimeter, ada timbangan, ada alat EKG, ada sling Geiger, tromol, bak spuit, perentang, klem, ya, dan lain sebagainya. Dan alat khusus ada dialisernya sendiri, tabungnya untuk penyaringnya, kemudian infus setnya ada tadi ada ABL dan PBL, ya, ada NaCl, ya, NaCl, cairan dialisat pekat, kemudian spuit, AP pistulanya, ya, kemudian obat-obat yang lain, dokain, sodium bikarbonat, alkohol, heparin, obat-obat penyelamat yang lain. Jangan lupa juga ini surat izin, formulir laboratorium, formulir hemodialisis, radiologi, dan traveling dialisis. Perawatan hemodialisis ada perawatan sebelum dan intra juga sesudah pos, ya. Perawatan sebelum hemodialisis, nah ini salah satunya persiapan mesin. Mesin termasuk di sini adalah listriknya, airnya, saluran pembuangannya, cairan dialisatnya, ya. Oke, persiapan peralatan yang lain, obat-obat, dialisernya sendiri, AP blood-nya, mangkok, AP fistula, klem, spuit, plester, disinfektan, heparin, gelas ukur, silokain, timbangan, NaCl, formulir, kain, kasa, duk, spiron, dan lain sebagainya. Sirkulasi darah, nah ini prosedur ini, ya, untuk sirkulasi darah, prosedur, ya, cuci tangan, letakkan GB, GB itu apa namanya? Dialisernya sendiri, ya, dialiser pada holder, pada penjapit, ya, holder itu pada penjapit dengan posisi merah di atas dulu. Nanti dibalik gitu, ya, kalau sudah bersih. Oke, nanti dibalik, ya. Oke, nanti kita lihat itu. Ini buka catatannya, ada racing, membilas, kemudian ada priming, kita mengisi, ya, mempersiapkan, kemudian ada swapping, melembabkan, ya, kemudian cara membebaskan, ada prosedur juga perawatan selama hemodialisa, ya, selama 5 jam. Nah, ini perawatannya selama 5 jam, ya. Ada yang 1 jam sudah nggak kuat. Nah, bisa shock, bisa juga gitu, ya. 1 jam atau 2 jam bisa shock juga, ya. Nanti Anda bisa baca ini, ya. Ya. Ini kita ya. Oh, belum ada videonya, ya. Udah ada belum ya videonya? Lupa sih. Oh, ini filtrasi, ya.
Ini Anda tinggal klik saja. Nanti saya tambahin lagi yang lainnya. Ini dari internet sebenarnya. Ini di mana? Di PLC sudah ada. Ya, silahkan Anda bisa baca. Ya, bisa dilihat. Blood plasma, removing metabolic wastes, toxins, and excrete them in urine. During this process, they also maintain constant volume and composition of the blood, or homeostasis. Blood enters the kidney via the renal artery, which divides into smaller arteries, then arterioles. The arterioles get into contact with functional units of the kidney called the nephrons. This is where blood filtration and urine formation take place. The filtered blood then passes through a series of veins and exits the kidney via the renal vein. The urine is collected in collecting ducts and leaves the kidney via the ureters. Each kidney contains over 1 million nephrons. A nephron consists of two major parts, a glomerular capsule, or Bowman's capsule, and a long renal tubule. Renal tubules of several nephrons connect to a common collecting duct. There are 3 steps in the formation of urine: glomerular filtration, tubular reabsorption and secretion, and water conservation. Blood enters the Bowman's capsule via the afferent arteriole, passes through a ball of capillaries called the glomerulus, then leaves via the efferent arteriole. The afferent arteriole is significantly larger than the efferent arteriole, creating a blood flow with a large inlet and small outlet. As a result, the blood hydrostatic pressure in these capillaries is much higher than usual. Hydrostatic and osmotic pressures drive water and solutes from blood plasma through a filtration membrane into the capsular space of the nephron. The filtration membrane acts like a sieve. Nanti Anda bisa baca, bisa disimak ya. Oke. Solutes. Nearly all glucose and amino acids are reabsorbed at this stage. About half of nitrogenous wastes also reabsorb back into the bloodstream. The kidneys reduce the blood levels of metabolic waste to a safe amount, but do not completely eliminate them. Some of the reabsorption also occurs by the paracellular route through tight junctions between epithelial cells. Oke, ini yang hemodialisa ya, ada sekilas aja. Nah ini bentuknya nih ya, ini apa? Hemodialisa. Dialysis is a therapy that artificially removes ini dari wastes from the arteri blood ya. of patients whose Di kidneys can no arteri. longer perform this function adequately. Oke, di sini ada There are 2 main types of difusi dialysis: perfusi, kemudian hemodialysis dia masuk and lagi. peritoneal dialysis. Ya. In hemodialysis, blood is filtered outside the body in a dialysis machine. The patient's blood is pumped to the machine, cleansed, then returned to the body. To prepare for regular hemodialysis treatments, a one-time minor surgery is performed to create a vascular access, which is a... Nah, apa? Halo. Kok masuk ke sini sih? Area. Ya. Essentially a large and strong vein, enough to sustain the high flow rate through the machine.
This can be Masih kelihatan? accomplished by fusing an artery to a vein, forming a so-called fistula, or by adding a synthetic tube, a graft. For emergency treatment, a catheter can be used for temporary Nah, access. bisa juga dari Once atas. inside the machine, blood flows within tiny tubes surrounded by a dialysis solution called Nah, dialysate. ini The terjadinya walls of the tubes act as semi-permeable pertukaran. membranes that allow only small molecules, such as Iya. water, nitrogenous wastes, and electrolytes, to pass through. Nah, ini The terjadi filtration pertukaran occurs ya. by osmosis and diffusion, where water and solutes move from higher to lower concentration. The dialysis fluid contains solutes at the levels similar to those in healthy blood. Urea, potassium, and other solutes that are present at higher levels in the patient's blood move out to the dialysate, which is constantly replaced and discarded. At the same time, other substances can be added to the dialysis fluid to be administered to the Nah, patient. ini cairan These may dialisatnya. include Dia bicarbonate masuk, tapi to menuju adjust ke the atas. patient's blood pH, Ya, erythropoietin sedangkan darah to dari compensate atas for ke its low bawah. production by the failing kidneys, and certain medications. Because of the increased risks of blood clotting associated with its contact with foreign surfaces, an anticoagulant such as heparin is usually added. The composition of dialysis fluid is typically prescribed by a nephrologist. Nah, ini ada based on yang the saling patient's masuk, needs. ada yang keluar, yang masuk dan keluar. Hemodialysis is normally performed as 4-hour treatments 3 times a week in a dialysis center. Complications include risks of blood infection, kali dalam seminggu, thrombosis, atau bisa and juga 2 internal kali. bleeding due to the added anticoagulant. In peritoneal dialysis, the dialysis fluid is introduced into the patient's Nah, ini abdominal adalah cavity peritoneal via a dialisa. catheter. Ya, masukin The ke lining of the abdomen, the peritoneum, serves as the natural filtering membrane. The fluid remains in the body for several hours, allowing exchange and equilibrium with the blood running in the underlying vessels before being discarded. The therapy can also be done automatically at night during sleep. Peritoneal dialysis is less effective than hemodialysis, but because it can be performed for longer periods of time, the result is comparable. Peritoneal dialysis offers more flexibility, is better tolerated by patients, and less expensive. Oke. Ya, oke, secara itu materinya ya. Ya, ada yang ditanyakan lagi silakan. Ada yang perlu diklarifikasi? Hello. Hello. Halo. Izin masuk, Pak. Sepertinya sudah cukup. Sudah cukup ya. Ya, nanti Anda bisa download juga di situ materinya di PLC ya. Ya, di kelas A sudah ada, kelas B sekarang kelas RKI saya belum masukin. Sebagian udah ada ya. Ya. Oke, sekedar itu aja dari saya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk, Bapak. Ya. Apa tuh? Izin masuk, Bapak. Izin mengambil sesi dokumentasi.